Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sangat besar anugerah-Mu bagi kami. Tidak bisa terbayar dengan apapun. Dan anugerah seperti itulah yang Tuhan harapkan jadi dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini ketika kami beribadah, kami mempersiapkan segenap hati kami, supaya dapat mendengarkan suara-Mu dengan tenang. Mempersiapkan pikiran kami, supaya tidak mengembara, agar perkataan Tuhan benar-benar mendapat tempat di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Karena setiap kali firman disampaikan, pasti musuh juga bekerja. Namun kami percaya bahwa Allah jauh lebih berkuasa untuk menolong kami ketika hati kami berpihak kepadamu. Arahkan pandangan kami tertuju kepada Allah yang sedang berfirman, yang sedang berkata-kata kepada kami, supaya firman-Mu itu benar-benar masuk dan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Dan pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu, karena hamba-Mu hanya sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Kita akan baca dalam bentuk responsorial. Saya akan baca ayat genap, saudara-saudara baca ayat ganjil. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena negaranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan-mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi adalah namanya berita tentang perbuatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tema khotbah kita hari ini, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara, mengapa banyak sekali kitab-kitab di dunia ini yang gampang kita mengerti
tetapi mengapa satu kitab yang sulit dimengerti? Ini harus kita perhatikan dengan baik. Mengapa banyak kitab di muka bumi ini yang gampang dicerna, gampang ditangkap, gampang dikuasai, sekali baca bisa selesai. Tapi mengapa kitab suci, Alkitab ini begitu sulit mengerti? Banyak orang katakan bahwa Alkitab itu kan manusia yang tulis. Alkitab itu bukan turun dari sorga, ya benar. Memang Alkitab gak pernah turun dari sorga. Alkitab ini memang ditulis oleh manusia, tetapi isinya itu adalah firman Allah. Dari mana kita tahu ini firman Allah? Karena setiap manusia yang membacanya tidak semua mengerti. Tapi kalau buku manusia atau buku yang ditulis oleh manusia, buah pikiran manusia, isinya isi hati manusia, maka orang pintar akan mengerti ketika dia baca. Tetapi ini kenapa tidak semua orang tahu? Kenapa tidak semua gampang mengerti, termasuk murid-murid? Murid Yesus sendiri tidak gampang mengerti. Karena isinya adalah perkataan Allah. Isi Alkitab, isi kitab suci adalah firman Allah. Berarti kalau ini isinya firman Allah, ketika kita membuka Alkitab, membaca Alkitab, berarti Allah sedang berbicara kepada kita. Jadi saat kita beribadah sekarang, ketika kita mendengar firman-Nya, berarti kita sedang mendengar Allah. Walaupun disampaikan oleh hambanya, hambanya hanya alat, tetapi isinya adalah firman Allah, perkataan Allah. Allah sedang hadir. Allah ada di tengah kita. Allah sedang berkata-kata kepada kita. Nah, bukti pertama mengapa ini benar adalah firman Allah, tidak semua orang mengerti walaupun berulang-ulang membaca. Kedua, bukti kedua mengapa ini benar-benar perkataan Allah, perkataannya berkuasa menginsafkan orang. Kalau saya menegur seseorang, dia pasti tersinggung, dia pasti sakit hati. Tapi kalau firman yang berbicara kepadanya, pasti ini menginsafkan. Ini bukti bahwa ini perkataan Allah. Siapapun membaca firman, waktu dia disadarkan, dia akan menyesali kesalahannya. Itu artinya Allah sedang berbicara. Allah sedang berkata-kata kepadanya. Ketiga, apa bukti ini firman Allah? Ini bisa mengubahkan kehidupan manusia. Setiap orang yang mengerti, tiap orang yang percaya, hidupnya diubahkan. Kita mungkin sudah lama mau berubah tapi tidak bisa. Sudah lama kita ingin berubah dari dulu sampai sekarang. Lalu mengapa tidak berubah-berubah? Berarti manusia tidak bisa merubah dirinya. Manusia tidak bisa mengubah diri dengan cara sendiri kalau bukan firman yang mengubahkan dia. Berarti ya, ketika seseorang bisa berubah, itu berarti Tuhan yang berbicara kepada dia secara khusus, yang mengubahkan kehidupan. Jadi di antara kita tentu sudah banyak yang dijumpai Tuhan melalui firman-Nya, sudah banyak yang diubahkan. Itulah bukti. Jadi kalau sudah ada bukti, kenapa kita ragu bahwa ini kitab suci, Alkitab adalah firman Allah? Ketika kita meyakini ini firman Allah, ini menjadi motivasi bagi kita untuk rindu membacanya. Kenapa malas baca Alkitab? Kenapa nggak malas baca novel? Ya, baca cerpen. Kalau cerpen itu apalagi pendek dia ceritanya ya, sekali baca langsung selesai, tahu
lihat judulnya apa, isinya apa, seluruhnya langsung dikuasai. Alkitab mengapa malas? Kenapa banyak orang malas baca Alkitab? Karena Alkitab adalah perkataan Allah yang sulit dimengerti dan ada musuhnya. Ada musuh yang menghambat. Maka begitu kita hampir mengerti, musuh menutup. Supaya yang terbuka tadi tidak jelas, maka kembali ditutup atau kembali dicuri. Apa yang sudah jelas diambil oleh musuh, supaya itu tidak tumbuh menjadi iman. Jadi perhatikan saudara-saudara, kita sulit mengerti. Kedua, ada musuh. Membuktikan bahwa isi kitab suci betapa berharganya. Betapa berharganya isinya, maka musuh menghambat. Kenapa yang lain-lain tidak dihambat? Karena tidak terlalu mahal. Kalaupun saudara kuasai, gak akan membawa orang ke surga. Kalaupun saudara isinya hafal semua luar kepala, tidak mengubah hidup saudara. Tapi isi kitab suci ini sangat penting, sangat berharga, maka dihambat oleh musuh. Benar ya, setiap baca Alkitab, hambatannya yang paling umum itu ngantuk. Ya, itu hambatan secara umum biasanya. Kalau belum pegang Alkitab, sulit dia tidur. Tapi baca Alkitab langsung ngantuk. Maka banyak orang Kristen memakai Alkitab jadi obat penenang, ya, obat tidur. Nggak bisa tidur, mak baca Alkitabmu supaya kau tidur katanya, ya. Jadi sudah dibuat menjadi obat tidur. Padahal ini adalah firman Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Kita bukan berhadapan dengan manusia. Ketika firman-Nya disampaikan, Allah sedang hadir. Allah sedang berkata-kata. Siapa yang mendengarkan Allah, maka kehidupannya akan diubahkan. Ya, jadi murid-murid sebenarnya sudah lama diajar, sudah lama diberitahukan tentang isi kitab suci. Tetapi murid-murid sendiri sulit nangkap, sulit mengerti. Mengapa? Mengapa murid-muridnya sendiri yang sudah bersama-sama dengan dia, sudah melihat perbuatannya, sulit mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Oleh karena konsep murid berbeda dengan arti Mesias yang sebenarnya. Mengapa kita sulit mengerti kitab suci? Karena kita sering membawa konsep kita. Kita mau konsep kita yang jadi. Konsep kita lebih tinggi daripada firman. Sehingga begitu firman disampaikan tidak sesuai dengan konsep kita, kita tolak. Murid-murid demikian. Konsepnya tentang Mesias adalah Mesias akan datang. Ngapain? Untuk apa? Mesias akan membebaskan bangsa kami dari perbudakan bangsa lain. Ini konsep. Sehingga Tuhan Yesus waktu cerita anak manusia, Mesias harus mengalami penderitaan, akan mati, lalu bangkit pada hari ketiga, tidak masuk ke dalam, masuk kanan nendang keluar, ya. Tidak masuk, kenapa? Nggak sama dengan konsep kami. Konsep kami Mesias datang membebaskan, bukan mati. Saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen mungkin banyak konsep kita. Lalu konsep kita di atas. Kita satukan dengan firman. Ketika konsep tidak sama, maka firman yang ditolak. Bukan konsepnya yang turun, tapi firman-Nya yang ditolak. Itu yang terjadi kepada murid-murid. Padahal murid-murid ini sudah banyak mendengar pengajaran Yesus, ya. Dari ayat 44 kita perhatikan, ini pernah disampaikan sebelum dia mati, ketika masih bersama dengan murid-murid. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang
kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Apa rupanya yang dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi, dalam kitab Mazmur? Tentang apa yang dinubuatkan, tentang apa yang dijanjikan di situ. Ini diceritakan Yesus ya kepada muridnya. Ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab Nabi, dalam Mazmur. Ya, apa itu? Apa yang tertulis dalam Taurat Musa? Apa yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi? Apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur tentang Yesus? Itu ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berarti Taurat Musa menulis tentang kematian. Kitab Nabi-Nabi menulis tentang kematian. Kitab Mazmur juga menulis tentang kematian Yesus dan kebangkitannya. Ini artinya apa? Dalam perjanjian lama pun sudah ada nubuat tentang tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus datang adalah untuk mengalami banyak penderitaan sampai mati lalu bangkit. Sudah dinubuatkan. Lalu apa yang dinubuatkan itu sekarang ketika Yesus bersama muridnya, dia ceritakan, dia sampaikan bahwa anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, lalu mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Tapi konsep yang membuat mereka tidak mengerti. Konsep murid bukan mati. Konsep murid bukan menderita. Konsep murid adalah Mesias itu adalah orang yang berkuasa. Berkuasa membebaskan mereka dari bangsa lain. Ini perbedaan. Jadi sekarang kita menjadi orang Kristen, apa konsep kita? Sehingga sulit bagi kita mengerti, sulit bagi kita menerima tentang kematian, tentang penderitaan, dan tentang kebangkitan. Maka ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak bisa terima. Mengapa orang Kristen tidak bisa menerima penderitaan? Karena konsepnya menjadi orang Kristen itu sukses. Konsep kita menjadi orang percaya itu adalah keberhasilan. Maka begitu ada penderitaan, apakah oleh karena sakit penyakit, apakah oleh karena ekonomi sulit, kita tidak menerima. Berarti konsep salah. Kalau seperti ini konsep kita, maka apa yang dikatakan Tuhan kita tidak nangkap. Banyak orang tidak mengerti. Sudah puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, tapi firman Tuhan tidak tembus. Kebenaran Tuhan tidak tembus. Oleh karena apa? Konsep-konsepnya belum runtuh. Ya. Jadi kalau konsep kita salah, harus diluruskan. Maka Tuhan Yesus kasihan. Tuhan Yesus kasihan kepada muridnya yang punya konsep yang salah. Sehingga waktu dia sudah bangkit. Ketika Yesus sudah bangkit, apa yang dinubuatkan sudah genap. Itu pun sulit menerima. Sebelum ini berapa kali Tuhan Yesus sudah menampakkan diri? Ini keberapa kali? Kesekian kali. Tuhan Yesus menampakkan kesekian kalinya, lalu mereka responnya dari ayat 37 itu adalah terkejut dan takut. Ya sudah, bukan baru pertama Yesus bangkit lalu menampakkan diri. Sudah kesekian kali, tapi mereka terkejut, mereka takut. Lalu mereka
Tuhan Yesus tidak ajarkan hantu, tapi masuk di dalam pikiran mereka hantu. Maka orang Kristen juga seringkali yang tidak diajarkan itu masuk dalam pikirannya. Yang diajarkan gak masuk-masuk, yang tidak pernah diajarkan hafal dia. Iya, kalau jatuh gigi kita berarti ada orang mati. Gak pernah diajarkan Alkitab. Ya. Tapi yang diajarkan Alkitab tidak pernah lengket, melekat, meresap, menguasai. Jarang firman menguasai. Tapi yang tidak diajarkan menguasai, ini juga yang dialami murid. Murid juga gak diajarkan hantu kok dia katakan mereka melihat hantu. Sepertinya yang datang ini hantu. Kita pun sering demikian ya. Yang di luar yang diajarkan itu kita simpan. Yang diajarkan kita tolak ya. Jadi yang dari musuh kita simpan di hati. Maka kebencian simpan, kasih buang. Ya kan dari musuh itu. Yang dari musuh gampang kita simpan. Yang dari Tuhan kita buang. Harusnya apa yang dari Tuhan disimpan, apa yang dari musuh dibuang. Coba ucapkan. Yang dari Tuhan disimpan, yang dari musuh dibuang. 1, 2, 3 ya. Yang dari Tuhan disimpan, yang dari musuh dibuang. Jadi jangan hanya diucapkan ya, tapi dipraktekkan. Yang dari Tuhan adalah firman-Nya, perkataannya disimpan di hati, di pikiran supaya menguasai hidup. Yang dari musuh, bisikan-bisikan yang gak benar, buang. Karena banyak kali bisikan-bisikan yang membuat kita lemah. Tetapi firman yang memberi kita semangat. Semangat baru, semangat hidup di dalam semua situasi. Walaupun situasinya nggak baik, tetapi kalau ada perkataan Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Jadi murid-murid tadi mengapa seperti melihat hantu, ya itu artinya dia tidak sepenuhnya yakin walaupun sudah Yesus menampakkan dirinya. Tapi Yesus kasihan ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti Tuhan Yesus menambah pelajaran kepada murid ya, bahwa hantu tidak ada tulang, tidak ada daging. Jadi siapa saudara-saudara nanti yang melihat hantu berdaging dan bertulang, berarti itu bukan hantu ya, berdaging bertulang, karena hantu tidak berdaging dan tak bertulang. Nah seringkali hantu yang kita lihat ada dagingnya, ada tulangnya ya. Berarti kita kena tipu ya. Ini Tuhan Yesus guru yang baik, Tuhan Yesus yang tahu keberadaan hantu. Maka dia katakan, rabalah, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Karena hantu tidak ada daging, hantu tidak ada tulang. Jadi hantu itu dalam bentuk apa? Roh. Jadi kalau saudara melihat hantu mirip dengan keluarga saudara yang sudah meninggal, bukan saudara, bukan keluarga kita itu, tetapi iblis hantunya yang mengambil rupa seperti saudara kita. Jadi yang sering ditipu adalah manusianya. Iblisnya roh, tapi dia buat ada wajahnya, ya wajah keluarga kita, supaya kita bisa ditipu, kita menangis, sedih karena merasa ketemu dengan dia. Padahal orang mati gak bisa lagi bertemu dengan orang hidup ya. Iblis selalu mengambil alih seperti itu, supaya kita hanyut di dalam kesedihan ya. Ketika kita larut dalam kesedihan, bukan firman yang masuk, tetapi pengaruh-pengaruh hantu tadi yang masuk. Maka kemarin ada kami layani satu orang anaknya sakit, lalu tetangga bilang gini, saya pas di situ, kau sudah jarah rupanya, anakmu itu sakit. Belum, makanya penting itu jangan abaikan gitu ya. Jarah itu perlu sekali karena belum tahu kebenaran. Jadi dia pikir kalau anaknya sakit jarahnya nanti sembuh gitu. Padahal yang menyembuhkan itu adalah Tuhan.
Jangan-jangan kita pun masih berprinsip seperti ini. Konsep kita juga orang mati bisa menolong. Tidak ya. Hantu yang mengambil alih rupa seperti keluarga kita, supaya kita larut di dalam kesedihan dan kita nangis, akhirnya kepala sakit, naik tensi, stroke, mati, masuk neraka. Ya, itu yang iblis mau. Hantu kan mau menghancurkan hidup kita. Tapi kalau firman Allah kita dengar, itu yang menyegarkan jiwa kita, memberi semangat kepada kita, memberi harapan baru bahwa ada kebangkitan, ada hidup yang kekal. Maka dengarkan apa kata Tuhan, tolak apa yang dikatakan musuh. Karena perkataan musuh bukan membangun. Perkataan musuh itu adalah menghancurkan hidup kita. Perkataan Tuhan adalah membangunkan kita. Maka orang yang mendengar perkataan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit pun dia terhibur. Orang yang mendengarkan suara hantu di tengah-tengah berkat melimpah pun dia stres. Itu kalau suara hantu. Tapi kalau suara Tuhan, situasi sekarang ini walaupun COVID belum selesai, tapi kalau ada perkataan Tuhan yang kita pegang, inilah membuat kita tenang. Tuhan katakan apa? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Ini firman. Jadi kalau kita khawatir menghadapi situasi sekarang ini, ya serahkan. Karena dia yang berkuasa, dia mengatur dunia, dia mengatur isinya, dia mengatur hidup kita. Kita tidak bisa mengatur diri sendiri. Sehelai rambut pun kita tidak bisa ciptakan. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Ada di dalam kuasanya Tuhan. Berarti hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Karena Dia yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Jadi orang percaya pun ikut ya. Bukan berarti orang percaya lepas dari COVID, tidak. Orang percaya pun hidup di tengah-tengah situasi COVID. Orang percaya pun hidup di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit. Orang percaya pun mengalami kebanjiran ketika hujan lebat. Ya. Itu artinya bahwa orang percaya tidak lepas dari persoalan, namun kekuatan kita adalah firman Tuhan. Itu menjadi dasar kita bisa kuat dan bisa menghadapi keadaan. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Sesudah Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa Mesias harus mengalami banyak penderitaan, barulah ayat 45 terjadi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan yang buka pikiran murid. Sesudah Tuhan membuka pikiran murid, murid mengerti kitab suci. Kitab suci yang mana dimengerti oleh murid? Kitab suci yang menjelaskan tentang penderitaan Mesias, tentang kematian Yesus dan kebangkitan. Itu ayat 46 itu yang mereka mengerti. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sekaranglah mereka mengerti. Sesudah melihat Yesus nyata, ada daging, ada tulang, dan tubuh kebangkitan rupanya masih bisa makan. Jadi siapa yang tukang makan gak usah takut tak makan ya. Tubuh kebangkitan Yesus rupanya masih bisa makan ikan goreng dia. Jadi ada orang nanti di surga bisa makan gak gitu. Karena yang dipikirkan adalah makan. Rupanya waktu Yesus bangkit, dia minta makanan, dikasih ikan, dia makan di depan mata mereka. Dan itulah yang mereka saksikan, yang mereka lihat secara langsung. Dan Tuhan membuka pikiran mereka, benar adanya. Jadi semua yang tertulis benar. Semua yang dinubuatkan oleh para nabi benar. Semua yang tertulis dalam Mazmur benar. Jadi apa yang terjadi ketika Yesus bangkit adalah penggenapan dari
kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Jadi lama sebelum dia menderita sudah dinubuatkan. Lalu Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada muridnya. Dan sekarang hal itu sudah terjadi. Ketika Yesus sudah bangkit, berarti semua yang diceritakan oleh Yesus kepada muridnya terbukti. Ada buktinya. Yesus benar-benar telah bangkit. Yesus benar-benar sudah mengalami banyak penderitaan. Ketika dia di bumi banyak penderitaan, banyak ditolak. Bukan semua orang menerima dia. Banyak menolak dia. Dan dia disiksa, dicaci maki, diludahi, ditampar, dan sebagainya. Inilah penderitaan yang sudah genap di dalam diri Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya. Para nabi sudah tahu menubuatkan. Dan para rasul sudah melihat nyata bukti itu. Nabi menubuatkan, Yesus menceritakan sebelum hal itu terjadi, dan murid-murid para rasul menyaksikan secara langsung penggenapan itu. Berarti sudah terjadi penderitaan, sudah terjadi kebangkitan, bukti kebangkitan. Dia punya daging, dia punya tulang, dia bisa mati. Itulah tubuh kebangkitan Yesus. Dan sudah bertemu dengan murid-muridnya. Kalau sudah terbukti dia benar bangkit, lalu pikiran mereka terbuka, itu artinya apa? Mereka sudah percaya. Pikiran terbuka akan Mesias yang menderita dan bangkit. Artinya para murid tidak ragu lagi. Mereka sudah kokoh. Mereka percaya bahwa Yesus yang mereka ikut selama ini benar-benar telah bangkit. Kalau mereka sudah percaya, pikiran sudah terbuka akan hal itu, apa tujuannya? Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Untuk apa para murid dipilih? Untuk apa para murid dididik, diajar, dan memperlihatkan kebangkitannya kepada mereka? Supaya mereka menjadi saksi. Saksi akan penderitaan Yesus, saksi kematian Yesus, saksi kebangkitan Yesus. Maka kalau dia sudah menyaksikan semuanya itu jelas, nyata, dan terbukti, maka mereka bisa menyampaikannya kepada orang lain. Maka Tuhan Yesus katakan dari ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu saksi untuk itu. Berita pertobatan, berita pengampunan dosa yang ada di dalam diri Yesus. Yesus yang menderita, Yesus yang bangkit. Di dalamnya ada pengampunan. Di dalam Yesus yang menderita dan bangkit inilah ada pengampunan dosa. Kamu saksikanlah kepada segala bangsa. Jadi kalau kita sudah terbuka pikiran kita, melihat apa yang Allah katakan semuanya genap, kitalah saksi untuk itu. Kita tidak ragu lagi. Sama seperti rasul-rasul, ketika pikiran mereka terbuka, mereka teguh. Mereka lah diutus menjadi saksi, saudara. Jadi kita sekarang, walaupun kita nggak melihat langsung ketika Tuhan Yesus tunjukkan tangannya dan kakinya, tetapi dia buka pikiran kita. Kita mengerti kitab suci bahwa benar adanya. Yesus memang sudah pernah menderita, Yesus sudah pernah bangkit, dan kita percaya akan hal itu. Dan di dalam kematiannya, kebangkitannya ada pengampunan dosa. Kalau ini keyakinan saudara, maka saudara salah satu dipakai Tuhan menjadi saksi, menyaksikan kepada segala bangsa. Bukan hanya kepada suku kita, tetapi kepada segala bangsa. Karena semua orang membutuhkan
berita pertobatan. Semua orang butuh pengampunan dosa. Karena tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Jadi kalau saudara belum diampuni, tidak mungkin saudara selamat. Satu-satunya yang bisa mengampuni kita adalah pengertian kita yang benar akan Yesus yang menderita, Yesus yang mati dan bangkit. Itulah dasar pengampunan dosa. Di luar itu tidak ada. Jadi mengapa Yesus harus mati? Karena kedatangannya untuk mengampuni dosa segala bangsa. Jadi segala bangsa membutuhkan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tak ada pengampunan. Tanpa pengampunan tak ada keselamatan. Oleh karena itu betapa berharganya kalau pikiran kita dibukakan oleh Tuhan. Kitalah saksi itu. Kita yang harus menyaksikan kepada orang lain yang belum mengerti. Dan saudara-saudara yang sampai hari ini belum mengerti, tolonglah supaya hatinya dibukakan, agar pikiran saudara dibuka Tuhan. Ketika pikiran saudara dibukakan, saudara akan mengerti dan saudara akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu. Kami sadar ketika kami mendengar firman, kami berhadapan dengan Tuhan. Kami mendengarkan suara-Mu. Engkau sedang berkata-kata kepada kami. Ketika kami membuka pikiran dan hati kami, menerima kebenaran-Mu, dan konsep-konsep kami yang salah, kami mau tanggalkan. Maka kebenaran itulah yang akan menguasai kami. Kalau sampai saat ini pun kami belum mengerti, biarlah Roh-Mu yang kudus membukakannya, sebagaimana Tuhan membuka pikiran murid-murid. Bukalah pikiran saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum sampai kepada keselamatan jiwa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah tidak terbatas, dan Engkau mengasihi setiap jiwa yang rindu dan mencari Engkau. Karena setiap hati yang rindu pasti Tuhan bukakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.